firman Tuhan, yang berbahagia adalah saudara dan saya, dan bagi setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Setia sampai akhir. Bapak Ibu, kalimat ini kira-kira bisa dipendekkan lagi enggak? Kira-kira Bapak Ibu. Apakah kalau setia di tengah-tengah masih disebut setia? Kira-kira kalau setianya tidak sampai akhir, setia tidak Bapak Ibu? Oh, tidak. Mestinya kalau setia ya mesti selesai. Berarti sampai akhir ini gaya bahasa apa ini Bapak Ibu? Ingat Bapak Ibu? Untuk menyangatkan namanya apa? Pleonasme. Jadi sebetulnya cukup setia. Loh, kenapa kok sampai akhir? Ya tergantung yang buat judul dari sinode, saya nggak tahu. Nah Bapak Ibu, kita bicara tentang setia. Kita lihat ilustrasi kita. Oh. Gambarnya kok nggak setia? Setia sampai akhir. Kita akan baca kalimatnya. Petrus terus tercatat pengkhianat. Cerita selanjutnya, ia setia binasa. Bukti salibnya jadi saksi nyata. Paling bawah ini gambar apa Bapak Ibu? Gambar gereja di mana? Di Basilia Santo Petrus di Vatikan. Karena di sanalah Petrus dengan kesetiaannya disalib terbalik dan di atasnya didirikan tahta suci Santo Petrus Basilika, Gereja Santo Petrus. Itulah gambaran kesetiaan sampai akhir yang bisa kita saksikan. Apakah kesetiaan itu mesti indah? Kira-kira kesetiaan itu mesti indah? Dalam prosesnya kadang-kadang tidak indah. Kalau Petrus berapa kali menyangkal? 3 kali 1 malam. Kalau kita, apakah kita lebih dari 3 kali? Sering. Jadi orang setia ning ngeyelan kan jelei Bapak Ibu kan. Ya kan ya setia, tapi ngoyal-ngeyel, kadang-kadang pergi hilang, muncul lagi, kadang ngetok, kadang tidak, sakti kayak setan. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Ini tetap setia. Nah, tapi hari ini kita akan bicara tentang kesetiaan yang berkenan bagi Tuhan lewat firman. Yang pertama, mari kita baca bacaan kita dari Samuel 1, 2, dan 3. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud di dalam hatinya. Seperti lagunya Danar Widianto, pengikut
Indonesia Idol kalau nggak salah. Atau apa itu? Ekspektasi loh. Indonesia Idol itu bukan yang dari Purwokerto ya. Yaitu menceritakan dihina, dibully, direndahkan, konsekuensi setia dengan Tuhan, apalagi yang membuli istrinya sendiri. Jadi Daud beserta prajuritnya memindahkan peti perjanjian. Dan ketika membawa peti itu dengan sukacita, bahkan di hadapan Tuhan tidak ada jaim. Maka yang merasa malu itu istrinya. Raja kok joget-joget, apalagi membuka baju. Ingat lagunya Bapak Ibu? Ku kan menari seperti Daud menari. Ingat lagunya? Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, kita saksikan, kita setia enggak? Yuk kita berdiri, jaim enggak? Kita menari, ku kan menari. Ku kan menari ya Bapak Ibu. Refrennya saja. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Masih banyak yang jaim. Ku kan menari, ku kan. Ingat khotbah bukan hanya teori tapi bukti. Menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Bicara kesetiaan itu bukan hanya diangan-angan, dibuktikan dengan tindakan. Hal yang sepele, menari buat Tuhan. Bukan menari, bukan buat jemaat. Tidak. Hari ini mari kita bongkar pemahaman kita yang bicara setia hanya di angan dan di kata-kata. Karena Daud itu membuktikannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Mari kita akan baca firman ini 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Saudara, ada kalimat yang dibedakan dari tujuannya. Yang paling sederhana yang namanya kalimat yang bersifat informatoris. Hanya informasi. Kalau orang mengatakan selamat pagi, maka informasinya diucapkan pada hari pagi. Nggak mungkin malam mengatakan selamat pagi kalau yang diucapkan pagi tetapi sifatnya informatoris, maka pasti pagi ya pagi. Tapi ada nggak kata selamat pagi diucapkan di siang hari? Ada? Ada. Diucapkan malam hari ada? Ada. Bahkan yang menyambutnya selamat pagi, jawabnya pagi, 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 begitu kan? Oh, itu Pak Juang ya Pak Juang. Oh, kalau tentara bukan hanya Pak Juang, BRI juga begitu. Selamat pagi, 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 pagi. Artinya ini kalimat bukan sekedar informasi, tetapi sifatnya adalah motivasi. Sifatnya memotivasi supaya hatinya itu seperti suasana pagi. Sudah mandi, sudah gosok gigi, senang mendengarkan burung-burung berbunyi,
matahari menyinari bumi. Pokoknya pagi kan. Nah itu motivasi. Tetapi lebih dari itu, bisa menjadi sebuah refleksi. Kalau mengatakan selamat pagi, refleksinya ternyata belum bangun, ternyata belum mandi, sudah mandi belum sikat gigi. Nah, artinya ternyata pagi-pagi saya masih kriip-kriip. Sama saudara. Ketika Daud mengatakan, walaupun dalam pertanyaan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Kalau secara kalimat informatif, kira-kira bunyinya seperti apa? Kira-kira Bapak Ibu. Nanti terakhir ada hadiah Bapak Ibu. Kira-kira kalau ini kan pertanyaan. Kalau tidak pertanyaan bunyinya apa? Kalau ini informasi. Kira-kira. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Itu kalimat pertanyaan. Kalimat positifnya. Syarat naik ke gunung Tuhan misalnya. Lagi. Informasinya ada gunung Tuhan yang kudus secara implisit. Apalagi kira-kira yang mau jawab user loh Bapak Ibu, user portable kecil. Apalagi yang akan jawab informasi. Oke, naik lagi kalau itu sifatnya sebuah motivasi. Apa kira-kira kata-katanya? Siapa yang ingin naik ke gunung Tuhan? Mari kita bersama-sama naik ke gunung Tuhan. Minta pek dewe nih nanti kalau ada yang jawab kok. Oke, yang terakhir reflektif. Mari kita menjadi jemaat yang aktif, tidak hanya pendengar khotbah. Kalau ini sifatnya refleksi, kira-kira apa kalimatnya? User portable mini. Kalau reflektif, kira-kira apa? Siapa yang berani mencoba? Kalau ini sifatnya refleksi atau evaluasi untuk diri sendiri, apa kira-kira? Ya, mari Pak. Apakah saya boleh naik ke atas gunung? Oke, 100 sendiri Pak Ardayo, user portable mini. Sudah digosori jawabannya. Nah saudara, ketika sampai pertanyaan reflektif, apakah kira-kira gunung Tuhan yang kudus itu juga Daud termasuk di dalamnya menjadi orang yang kudus? Tidak. Buktinya Daud tidak diperbolehkan membangun bait suci. Yang membangun adalah Salomo. Tapi apakah Salomo juga menjadi orang yang sempurna, tidak berdosa? Tidak juga. Saudara, orang yang setia paling tidak berani berintrospeksi bahwa dirinya itu setia walaupun selalu melakukan banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Banyak orang yang setia tetapi dengan kesombongan rohani, dengan bayangan bahwa dirinya sudah sempurna dibandingkan orang lain. Lalu apa yang terjadi? Lalu mulai membandingkan, lalu mulai menghakimi, lalu mulai membuat
orang dibully karena mungkin perkara-perkara rohani. Hari ini, apa yang dikatakan Daud sebuah refleksi bagi saudara dan saya. Menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan berarti orang yang berani introspeksi, berani mengakui kalau kita menjadi kudus dan boleh menuju ke gunung Tuhan bukan karena kebaikan kita tetapi karena pengampunan Tuhan. Itulah kesetiaan yang semakin mendewasa, berani mengintrospeksi diri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mari kita lagunya dulu. Mari kita baca apa yang dikatakan Paulus kepada Efesus 1, 2, dan 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah saudara, Paulus pernah mengatakan, lihatlah perkara-perkara di atas. Paulus juga mengatakan, musuhmu itu bukan darah dan daging, tapi roh-roh yang ada di udara. Artinya bicara tentang kesetiaan, itu bicara tentang perjalanan menuju ke akhir. Dan akhir itu bahasa bumi, bahasa rohaninya, bahasa surgawinya kebakaan, kelanggengan, kekekalan. Itu yang seringkali kita lupakan. Karena yang sementara itu lebih mempesona. Karena satu hari kalau kita lihat paket ada berapa Bapak Ibu? Oh, banyak banget Bapak Ibu. Pagi sore paket banyak. Sehingga orang lain tertantang untuk beli online. Itulah fakta. Hal-hal yang sementara tapi mempesona ini yang kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan. Tapi Paulus mengingatkan kesetiaan kita itu bukan bicara kesetiaan yang sementara. Kita setia memang untuk keluarga, kita setia untuk negara, setia untuk gereja. Tapi ingat, kesetiaan itu baik, tetapi ada kesetiaan yang bakal. Orientasi yang surgawi tetap harus ada di dalam hati kita. Ketika kita melayani, kita memberi kebaikan, lalu kita tidak mendapatkan balasan, biasanya gurauan orang Kristen, upahmu besar di surga. Apalagi yang mengatakan orang yang kadang-kadang tidak pernah memberi apa-apa, orang pelit. Jadi pakai rumusnya upahmu besar di surga. Itu fakta. Tapi hari ini mari kita lihat itu sesuatu yang menyemangati kita. Agar kerja kita, kebaikan kita tidak berhenti gara-gara kita tidak menerima balasan langsung dari orangnya, dari lembaganya, dari negara, dari gereja. Karena itu hanyalah sementara dan fata morgana. Kenapa saya katakan fata morgana? Ketika kita hatinya sukacita, ketika kita sedang senang, tidak diberi apa-apa, itu tetap daftar ya kan? Karena kita senang. Tapi ketika kita nggak senang, tidak diperhatikan sedikit saja sudah patah hati, patah arang. Nggak apa-apa, itu semua sementara, fata morgana menipu kita. Ketika kita bahagia, hati-hati, disitulah ada bahaya-bahaya kesombongan. Ketika kita mungkin kecewa, disitulah mungkin Tuhan ingin menguji kesetiaan kita. Maka orientasinya
bukan pada bumi yang tersekat-sekat dan sementara, tapi pada surgawi yang kekal. Itu harapan yang harus kita miliki agar kesetiaan sampai akhir itu menjadi kekuatan di dalam perjalanan orang percaya. Lalu yang terakhir, saudara, kita akan baca 1, 2, dan 3. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa itu bekerja di dalam dia. Sebetulnya kuisnya mau di sini, tapi saya lihat jemaatnya sudah nggak begitu semangat, jadi tak turunkan ratingnya. Tak turun teka-tekinya. Kematian yang membangkitkan. Apa syaratnya kematian yang membangkitkan? Nah, ini tanpa hadiah. Hadiahnya upahmu besar di surga. Apa syaratnya kematian yang membangkitkan itu? Ini lebih besar daripada Yusuf. Syaratnya adalah setia sampai akhir. Nah, saudara, ketika Yohanes mati karena mengkritik Herodes merebut istri saudaranya, ternyata dahsyat. Walaupun sudah mati, tetapi ketika Yesus datang, ketika muncul sebuah kebenaran, maka orang akan ingat lagi nabi-nabi yang sudah pernah memberikan kebenaran. Maka kematian itu tidak bisa membunuh yang namanya kesetiaan. Itulah hebatnya. Ketika kita tetap setia, mungkin kita tidak bisa langsung melihat hasilnya, tetapi kesetiaan kita menjadi warisan iman bagi anak cucu kita, bagi saudara-saudara kita. Itulah kekuatan kematian. Seperti Yohanes Pembaptis menyuarakan kebenaran, walaupun memang resikonya adalah kematian, tapi itu kematian badan. Tetapi di dalam Tuhan suara kebenaran dan tetap setia di dalamnya akan menjadi sebuah kekuatan iman yang menjadikan kehidupan ini selalu punya warisan kebaikan. Ketika mungkin korupsi merajalela di mana-mana, tetapi kita masih punya orang-orang yang kita kenal. Misalnya pernah dengar namanya Pak Hugeng? Itu Kapolri katanya terjujur di Indonesia. Bahkan Gus Dur mengatakan polisi yang paling baik di Indonesia hanya 2, Pak Hugeng dan polisi tidur. Nah, artinya saudara, ketika kesetiaan, ketika kebenaran itu kita pegang, maka itu menjadi warisan iman yang menguatkan, yang menjadikan teladan, apalagi itu sampai akhir. Mari saudara, ketika Yesus sudah datang dengan kesetiaan, bahkan dengan pengorbanan, mari kita tetap setia sampai akhir. Amin. Saat teduh bagi kita.